Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast BEM FST UI. Halo, perkenalkan, nama aku Azza Putri Jodea, biasanya dipanggil Jodea. Di sini aku sebagai host pada podcast sesi kali ini, di mana kita akan membahas topik-topik yang cukup menarik dengan pembawaan yang semi formal, yang bisa dibilang santai, tapi kita formal-formal dikit ya. Nah, topik kali ini cukup menarik nih karena ini cukup familiar juga buat kita semua, khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswa baru, karena topik kali ini kita akan membahas seputar tentang akademik dan organisasi. Kenapa kita ngebahas topik itu? Karena kita biar mengetahui bagaimana kondisi organisasi dan akademik di lingkup FST UI, seperti apa pengaruh organisasi ke akademik, dan bagaimana cara membalance waktu antara keduanya. Nah, untuk para mahasiswa yang penasaran, bisa pantengin terus podcast di sesi berikutnya. Oke, untuk sesi selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi nih sama Kahim dan Wakaim Himtepa. Oke, sebelumnya boleh kenalan diri dulu gak? Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Rohmat Ananda Rofi Hidayatullah dari Teknologi Pangan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila, aku adalah Wakil Ketua Himtepa di periode 2024-2025. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih, mau nanya kabarnya dulu nih, Bang Anan sama Kak Nabila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Oke, tanpa berlama-lama nih, aku mau nanya nih ke pertanyaan yang paling basic, yang dimana pasti ketua himpunan sama wakil ketua himpunan tuh pasti tahu nih jawabannya nih. Nah, pertanyaannya itu, gimana pandangan kalian sebagai Kahim Wakahim mengenai akademik dan organisasi? Siapa nih mau jawab dulu? Oke, Bang Anan dulu ya. Terkait dengan akademik dan organisasi, menurut saya dua-duanya itu bisa berjalan beriringan, karena dimana memang kuliah itu kita dituntut untuk akademik ya, secara kita kontrak dengan orang tua sendiri ataupun dengan disebut mahasiswa itu kan kita kuliah untuk akademik, tapi tidak menutup kemungkinan kita itu untuk berorganisasi, karena di dalam organisasi itu kita banyak diajarkan hal-hal yang kita tidak dapatkan di akademik gitu, dan itu banyak sekali. Mungkin aku nambahin dari Bang Anan aja ya. Selagi kita juga bisa mengatur waktu dan kayak semua itu bakal bisa berjalan dengan lancar aja sih. Dan mungkin kalau dari akademik sama organisasi sendiri tuh ya suatu hal yang bisa berjalan secara berdampingan, dan ya itu semua bisa diatur lah. Kira-kira kalau misalkan ngomongin tadi bisa diatur apa enggaknya, kira-kira kalian berdua nih punya strategi sendiri gak sih buat akademik sama organisasi ini seimbang gitu? Gimana menurut kalian? Kalau dari saya pribadi, saya punya strategi untuk mengatur itu karena saya mempunyai tuntutan untuk menjadi ketua himpunan yang sebagai teladan untuk anggota-anggota himpunan saya. Jadi saya harus akademik saya harus bisa balance agar anggota-anggota saya tidak berpikiran bahwa organisasi itu ternyata mengganggu akademik. Jadi saya selalu mencontohkan bagaimana itu mengatur waktu dalam versi saya, walaupun sebenarnya manajemen waktu itu adalah kendala bagi hampir semua orang ya. Cuma itu bagaimana kita mengaturnya itu saya kadang sharing sama anggota-anggota saya. Kalau tugas ada yang harus didahulukan karena emang tujuan utama kita kuliah adalah akademik, tapi jangan mengesampingkan urusan yang lain yang sama-sama penting. Jadi intinya adalah tidak mengesampingkan salah satu gitu, harus berjalan keduanya, tapi melihat skala prioritas. Kalau mungkin dari aku tambahannya lebih ke kita bisa nentuin skala prioritas gitu kan. Kalau namanya kita himpunan, nanti di organisasi nggak setiap hari kita rapat dong Kak. Kayak ada waktu kita harus fokus di akademik, dan ada juga waktu kita tuh harus fokus di himpunan itu sendiri, kayak gitu sih. Oke, baik. Dan di himpunan pun pasti paham juga ya kalau misalkan ada yang lebih ngeprioritasin akademik gitu, pasti dipahamin. Mungkin akademik nih Bang Anan sama Kak Nabila.
kira-kira apa sih peran Himtepa nih buat ngedukung akademik? Kira-kira ada gak proker-prokernya atau apa gitu yang buat ngedukung akademik di Himtepa gitu? Oke, siapa nih yang mau jawab nih? Oh, oke, Bang Anan dulu. Oke, kalau peran Himtepa untuk mendukung akademik ya. Peran Himtepa untuk mendukung akademik itu kita ada dari departemen humas, itu prokernya namanya Pestri. Himtepa Goes to Industry ini program kerja untuk kunjungan industri, di mana di sini tuh nanti dari masyarakat Himtepa atau masyarakat teknologi pangan yang mengikuti program kerja ini akan melihat langsung gitu peran teknologi pangan di industri itu seperti apa gitu kan. Dari industrinya kita juga bekerja sama untuk kan lebih dalam gitu loh, apa sih gunanya teknologi pangan di industri gitu kan, lebih ke industri pangan ya. Terus kalau dari departemen PSDM kita juga ada proker blensing, di mana itu seperti responsi sebelum ujian seperti itu. Itu berguna untuk memperdalam materi yang akan dilangsungkan selama ujian nanti berlangsung. Nah, kira-kira dari Kak Nabila ada tambahan? Iya sih, tadi kan yang udah Anan sebutin tadi, dua proker itu yang bisa kita harapkan itu bisa menunjang dari kami sendiri, dari yang Himtepa sendiri dan di luar Himtepa juga sih, kayak gitu. Cukup ya. Oke, bisa dibilang Himtepa nih prokernya cukup banyak ya. Nah, kira-kira nih dari proker-proker yang dijalani nih, pasti punya tantangan dong. Nah, kira-kira tantangan terbesar sebagai ketua sama wakil ketua himpunan tuh apa ya? Boleh dijelasin sama siapa dulu nih? Oke, Kak Nabila dulu. Jujur kalau dari kami berdua sendiri itu lebih ke teman kami sendiri sih. Ya, jadi kayak sejujurnya kalau misalkan kerja sama teman sendiri ternyata ada aja gitu loh problem. Betul banget. Cekcok kayak ada aja problem di luar dugaan kami gitu. Tapi dari situ karena kita juga namanya berorganisasi, kita banyak kepala di situ, kayak nggak mungkin banget nggak sih kalau nggak akan ada problem satu sama lain gitu kan. Ya paling kalau dari aku sih kayak gitu. Mungkin Anan mau nambahin. Iya, kalau tantangan terbesar kalau bagi saya sebagai ketua himpunan adalah bagaimana saya bisa mencontohkan yang baik untuk anggota-anggota saya, karena kalau menurut saya sendiri, jujur ini adalah sebuah ketakutan yang waktu itu saya takutkan saat pencalonan gitu kan. Kalau misalkan saya belum bisa menjadi contoh yang baik dan itu akan dipertanggungjawabkan gitu, entah dipertanggungjawabkan saat LPJ atau lebih dalamnya lagi dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti gitu. Itu sih, kayak saya harus menuntut diri saya mampu menjadi contoh untuk anggota-anggota saya. Oke, baik, tadi tuh yang aku salvok itu di omongannya Kak Nabila nih, kan banyak kepala nih ya di himpunan gitu. Nah, terus banyak cekcok juga sama teman-teman gitu. Nah, kira-kira kalau ada permasalahan kayak gitu, kalian tuh harus kayak gimana perannya sebagai ketua dan wakil ketua himpunan gitu? Mungkin kalau dari aku sama Bang Anan sendiri, kita biasanya kita ajak ngumpul bareng, terus di situ ya nggak harus yang formal gitu, kita bisa non formal, kayak misal kita lagi sambil makan. Nah itu nanti dari situ tuh mulai kita buka pembicaraan hal-hal yang ngeganjel dari kita berdua nih ke teman-teman Himtepa tuh kayak gimana. Nah mungkin dari situ nanti kita bisa mencari solusinya dan ya Anda mencari jalan keluarnya sih, kayak gitu. Ya, sama intinya jangan saat masalah itu lagi panas-panasnya. Kita biasa nunggu kayak beberapa hari atau beberapa waktu itu baru kita flashback masalah itu, kita evaluasi hal yang terjadi gitu. Karena kalau misalkan ego ketemu ego kan nggak ada jalan keluarnya gitu ya. Nah, oke, tadi kan itu kan seputar Himtepa ya. Nah, sekarang nih kita bakal nanyain maba nih. Nah, ini pertanyaan khusus maba-maba, mungkin nanti dia nggak bakal nanyain sekarang, tapi mungkin di masa yang akan datang kalau dia mau join Himtepa pasti ini pertanyaan bakal muncul gitu di kepala dia. Karena kita pun sebagai mahasiswa baru dulu nanyanya kayak gini nih. Kalau misalkan kita mau join organisasi nih, tapi takut akademik kita tuh anjlok gitu. Nah, saran kalian sebagai ketua sama wakil ketua himpunan nih kayak gimana gitu? Atau enggak kalian bisa ceritain juga nih keseruan Himtepa dan benefitnya join organisasi itu seperti apa nih buat maba gitu. Oke, siapa dulu yang mau jelasin?
Kalau saran ya, kita berarti harus selalu ingat gitu kan, tujuan kita kuliah itu untuk akademik. Organisasi itu kayak bonus lah untuk kita bisa meningkatkan skill yang kita punya gitu kan. Karena dengan ikut organisasi kita bisa manajemen tuh, atur tugas kayak gitu kita bisa dipelajari di organisasi itu. Terus di luar dari pertanyaan dan saran, kita dari teknologi itu udah punya motivasi gitu, udah punya contoh untuk bisa berjalan itu dua-duanya gitu, karena kakak-kakak kita yang sebelumnya juga bisa berorganisasi bahkan aktif gitu kan, tapi bisa lulus dengan predikat cum laude ya, mendapatkan IPK yang tinggi gitu juga. Oke, mungkin kalau dari aku kayak jangan takutlah buat join organisasi gitu loh. Itu tuh bukan menjadi beban buat kalian kalau kalian tuh bener-bener ngejalanin dengan sungguh-sungguh gitu loh. Dan tadi udah dikasih contoh juga sama Bang Anan gitu. Kalau dari angkatan dari Tekpang sendiri gitu, banyak banget yang meraih prestasi tuh sambil berorganisasi. Tuh kayak kemarin dia lolos PKM, terus bahkan ada juga yang mendapatkan predikat cum laude pas lulus gitu. Jadi jangan jadi organisasi sebuah beban untuk menjadi pribadi yang lebih sukses gitu. Oke, baik. Nah, kita sampai nih di penghujung podcast yang dimana bisa kita tahu kalau misalkan di Himtepa ini punya proker yang namanya Blensing, yaitu adalah proker yang buat menunjang akademik mereka ya. Tetapi mereka juga punya proker nih, yaitu namanya Pastry. Kita bisa tahu nih melalui Pastry itu apa sih peran teknologi pangan, seperti apa di dunia pangan industri. Nah, kira-kira kayak gitu yang bisa kita sampaikan di podcast ini. Kira-kira dari Bang Anan sendiri punya tambahan nggak? Ya, untuk siswa-siswi SMA di luar sana yang sedang mencari program studi apa nanti untuk kuliah, boleh banget nih daftar di Teknologi Pangan Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan untuk mahasiswa baru angkatan 2024, jangan lupa untuk bergabung di Himtepa.